ketiga akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pondok pesantren yang pemimpin kolektif dan individual. Berikut nanti akan kami jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadilah selaku moderator dari kelompok 3, mengidentifikasi kepemimpinan individual dan kolektif di sebuah pondok pesantren. Anggota kelompok kami terdiri dari 10 orang, yaitu Ahmad Fauzan Hilmi, Anissa Nurrahma, Anita Prita Cinta, Elsa Safitri, Isnin Rizkia Khairani, Julita Hardianti, dan saya sendiri yaitu Rizky Fadilah, Puspa Hayun Sabita, Siti Huraira, dan Jahra Kaila. Baik, saya lanjut. Selanjutnya adalah kepemimpinan individual. Kepemimpinan individu adalah kemampuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan sifat-sifat kepemimpinan positif Anda untuk membantu arah-arah hidup Anda, alih-alih membiarkan waktu dan kesempatan menentukan Anda. Di slide selanjutnya dari identitas pesantren, nama pondok pesantren MTS Tahfiz Al-Falakiyah dengan alamat di Jalan Pagentongan Loji, RT 01 RW 06, Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, dengan kode pos 16117. Akreditasi baik, bangunan milik sendiri, adapun nomor statistik madrasah dan nomor-nomor yang sudah tertera di dalam layar. Beliau adalah pengasuh PP Hamalatul Quran Al-Falakiyah, Kiai Haji Tubagus Asep Zulfikor beserta istrinya yaitu Umi Toibah Muslim Al-Hafidhoh. Adapun sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-Falakiyah yaitu didirikan pada tanggal 25 September di tahun 2012 di bawah Yayasan Amal Bakti Anak Soleh, berdiri di tanah milik sendiri di bawah pimpinan Kiai Haji Tubagus Asep Zulfikor. Nah, saya selaku dari alumni Pondok Pesantren Al-Falakiyah, dulu Abi pernah bercerita. Dulu itu kita hanya memiliki santri 9 orang saja, yang dimana ini adalah angkatan pertama dan angkatan paling awal sejak berdirinya Al-Falakiyah. Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, Al-Falakiyah kini bangunannya terbesar di Pagentongan dan santrinya terbanyak di Pagentongan, yaitu lebih dari 1.000 santri di tahun sekarang. Selanjutnya, visi dan misi pesantren Al-Falakiyah. Yang pertama, visi menjadi madrasah terpadu yang bercorak pada pendidikan tahfiz Al-Quran dalam membentuk pribadi hamalatul Quran yang berakhlakul karimah, yang berwawasan kebangsaan. Yang kedua, misi menyelenggarakan pendidikan yang mengacu pada bidang akademik dan tahfiz Al-Quran yang terpadu dengan pondok pesantren. Menciptakan suasana belajar dengan kultur kedisiplinan dan berakhlakul karimah. Membangun jaringan kerjasama antar lembaga pendidikan dan masyarakat dengan hubungan yang baik, dan menanamkan kecintaan terhadap tanah air pada setiap pribadi warga madrasah sebagai wujud hubul waton minal iman, yang artinya cinta tanah air sebagian dari iman. Selanjutnya, program kegiatan pesantren Al-Falakiyah. Yang pertama, ada program tadarus. Program tadarus dilaksanakan setiap pagi sebelum masuk ke ruang kelas. Yang kedua, sholat duha. Sholat duha biasanya dilaksanakan setelah selesai tadarus. Yang ketiga, muhadoroh. Muhadoroh ini dilakukan seminggu sekali. Ada juga muhadoroh akbar yang dilaksanakannya sebulan sekali. Selanjutnya, yang keempat, ada kegiatan 2 weeks 1 juz, yang berarti menghafal 1 juz Al-Quran selama 2 minggu. Para santri ini dituntut untuk bisa menghafal dalam waktu yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir, ada kegiatan One Day One Hadis, atau 1 hari 1 hadis, yang dimana para santri ini diminta untuk menyampaikan 1 hadis setiap harinya, maksimal dalam sebulan mencapai 100 hadis. Yang selanjutnya kepemimpinan pesantren Al-Falakiyah. Pesantren Al-Falakiyah ini di bawah kepemimpinan Kiai TB Ali Zainil Abidin bin Kiai Haji TB Falak, yang merupakan orang tua dan kakek dari Kiai Haji Asep Zulfikar, yang dimana kepemimpinannya ini bersifat individual. Bahkan Abi Asep pernah bilang seperti ini, yang dimana kalau saya wafat maka PPHQ Al-Falakiyah akan dipimpin oleh TB Farhan, yaitu anak saya. Selanjutnya ada 6 poin tujuan pesantren Al-Falakiyah sendiri. Yang pertama, terlaksananya topoksi masing-masing komponen madrasah. Yang kedua,
Terlaksananya pengembangan kurikulum yang meliputi ke-13, mengembangkan SK dan KD dan indikator serta RPP untuk kelas 7, 8, dan 9 pada semua mata pelajaran, dan mengembangkan sistem penilaian berbasis kompetensi. Melaksanakan standar proses pembelajaran antara lain dengan pendekatan belajar tuntas. Yang ketiga, terlaksananya tata tertib dan segala ketentuan yang mengatur operasional madrasah. Lalu yang keempat, memperoleh nilai ujian nasional yang selalu meningkat. Yang kelima, memperoleh prestasi di bidang agama dan sains. Yang keenam, memiliki jiwa cinta terhadap Al-Quran dengan upaya menghafal Al-Quran dengan capaian 30 juz dan hadis Nabi SAW. Kepemimpinan kolektif. Kepemimpinan kolektif adalah kepemimpinan dari segala perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dilakukan bersama-sama untuk mencapai maksud dan tujuan yang diharapkan. Adapun kolektif secara umum yaitu yang merujuk kepada sistem kepemimpinan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme yang ditempuh musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara dengan mengedepankan semangat kebersamaan. Identitas pesantren. Nama pondok pesantren modern Darul Ilmi Indonesia. Alamat Jalan Raya Puncak, Gadog, Desa Pandansari, Jawa Barat, RT 1 RW 3 Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berikut nama pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Ilmi. Yang pertama ada Kiai Haji Aulia Zefriansyah, yang kedua ada Kiai Haji Samsul Arifin Nababan, dan yang ketiga ada Profesor Dr. Kiai Haji Husnan Baifanani. Selanjutnya ada sejarah pesantren, yaitu Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia atau PMDII merupakan lembaga pendidikan yang mendidik dan mempersiapkan para santrinya untuk menjadi pemimpin umat. Dengan totalitas kehidupan selama 24 jam dan beragam aktivitas yang dilaksanakan, PMDII mendidik dan membentuk karakter serta mental para santri agar berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Pendidikan tersebut juga ditunjukkan agar para alumninya menjadi perekat umat. Berdirinya PMDII didasari oleh kekaguman Kiai Haji Syamsul Arifin Nababan terhadap para alumni Gontor yang mampu menjadi pemimpin di masyarakat. Dari kekaguman tersebut, Kiai Haji Syamsul Arifin Nababan berniat membangun sebuah pesantren ala Gontor. Alhamdulillah, pada tahun 2022, Yayasan Mu'alaf Center An-Naba berhasil mendirikan PMDII dengan santri awal 100 orang. Semangat Kiai Haji Syamsul Arifin Nababan pun kian bergejolak, sehingga akhirnya beliau mewakafkan PMDII kepada umat Islam agar bisa diteruskan perjuangannya. Maka, PMDII bukan lagi milik keluarga ataupun pribadi, melainkan wakaf dan milik umat Islam sedunia. Adapun program kerja pesantren Darul Ilmi yang pertama di pagi hari, sholat subuh berjamaah di masjid dan khalaqah mengaji, pemberian kosakata bahasa Arab dan Inggris, makan pagi, kegiatan belajar mengajar di kelas, sholat duha, kembali kegiatan belajar mengajar. Yang kedua yaitu kegiatan pada siang hari, sholat zuhur berjamaah di masjid dan makan siang, kegiatan belajar mengajar di kelas, sholat asar berjamaah di masjid, kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler. Yang ketiga yaitu kegiatan pada malam hari, yaitu membaca Al-Quran dan sholat maghrib berjamaah, khalaqah mengaji Al-Quran dengan pembimbing, makan malam, sholat isya berjamaah di masjid, murojaah malam, dan bimbingan belajar bersama wali kelas, mufrodat harian, absensi harian, dan istirahat. Selanjutnya yaitu kepemimpinan pesantren Darul Ilmi, di mana pesantren Darul Ilmi melakukan kepemimpinannya dengan metode kolektif yang dimana dipimpin oleh Trimurti Kiai. Adapun nama kiainya di antara lain, yang pertama ada Kiai Haji Aulia Zefriansyah SMCIB, yang kedua ada Kiai Haji Syamsul Arifin Nababan, yang terakhir ada Prof. Dr. Kiai Haji Husnan Baifaneni MA.
Selanjutnya ada visi dan misi pesantren Darul Ilmi. Visinya yang pertama menjadi lembaga pendidikan Islami yang berkarakter visioner dan menjunjung tinggi nilai-nilai akhlakul karimah. Yang kedua, menjadi dewan yang berdiri di atas dan untuk semua golongan. Misinya yang pertama membentuk generasi umat yang mandiri. Yang kedua, mendidik anak muslim menjadi intelektual yang berwawasan luas dan bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, mencetak calon-calon pemimpin bangsa yang unggul dan mampu membawa umat Islam menuju khairul ummah. Adapun kesimpulan dari seluruh materi yang telah kita sampaikan, yaitu kepemimpinan individual dan kolektif masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kepemimpinan individual memungkinkan pengambilan keputusan cepat dan kontrol penuh, tetapi dapat beresiko jika pemimpin tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Di sisi lain, kepemimpinan kolektif mendorong partisipasi dan kolaborasi tim, tetapi mungkin membutuhkan waktu lama untuk mencapai konsensus. Gaya kepemimpinan yang efektif akan tergantung pada konteks dan dinamika tim.